Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serliana Supratman dengan NIM 121231102, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah di Universitas Dian Nusantara. Jadi kali ini saya akan membahas time value of money dan menyelesaikan kasus. Time value of money atau nilai waktu dari uang merupakan konsep penting untuk dunia keuangan. Konsep ini menjelaskan bahwa nilai atau uang yang kita miliki saat ini akan lebih berharga dengan nilai yang sama di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Dan ini dapat menjadi dasar untuk berinvestasi, mengambil kredit, dan mengambil keputusan lainnya. Selanjutnya bunga. Bunga adalah harga yang harus dibayar oleh debitur karena telah meminjam uang. Dengan kata lain, bunga menjadi kompensasi bagi pemberi pinjaman atas waktu yang telah dihabiskan. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pokok yang dibebankan pada interval tertentu, biasanya setiap tahun. Biasanya semakin lama orang meminjamkan kepada pihak lain, maka semakin tinggi pula bunga yang akan dikenakannya. Misalnya, hipotek dengan suku bunga tetap selama 15 tahun biasanya memiliki bunga yang lebih rendah daripada hipotek 30 tahun dengan jenis yang sama. Accounting and time value of money. Yang pertama, ada hubungan antara waktu dan uang lebih berharga daripada uang yang dijanjikan besok di masa depan. Yang seperti saya bilang di awal, a relationship between time and money gitu. Selanjutnya ada aplikasi yang sering digunakan ya. Ini konsep dasar nilai waktu uang yang kita jelaskan. Biasanya yang digunakan ada wesel, hutang wesel, leasing, pensiun, aset jangka panjang, dana pelunasan, penggabungan bisnis, pengungkapan, dan kontrak ansuran. Sifat bunga ini ada pembayaran atas pemakaian uang, kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali atas pokok yang dipinjamkan. Selanjutnya variabel dalam perhitungan bunga. Ada 3, yaitu pokok besarnya jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan, 2 tingkat bunga, persentase dari pokok utang yang beredar, yang ketiga waktu atau periode, jumlah tahun pokok tersebut beredar. Selanjutnya, simple interest. Simple interest itu bunga sederhana, bunga yang dihitung pokoknya saja. Ini ada contoh soal ya. Contoh soal ini ingin mencari total bunga. KC meminjam $20.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Hitung total bunga yang dibayarkan selama 3 tahun. Ini untuk rumusnya P kali I kali N. P ini $20.000 ya. Ini tadi tingkat bunga, yaitu 7%. Dan N ini periodenya, waktunya, yaitu 3 tahun. $20.000 dikali 0,7 atau 0,07 dikali 3, hasilnya 4.200. Selanjutnya ada annual interest atau bunga tahunan. Ini untuk menghitung bunga per tahun ya. Ini untuk soalnya KC meminjam $20.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Hitung bunga yang harus dibayarkan selama dalam 1 tahun ya. Ini untuk rumusnya masih sama, cuman ini tahunnya ya 1, tadi kan 3, ini 1, $20.000 dikali 0,7, 7% dikali 1, hasilnya $1.400. Selanjutnya, partial year atau ini biasanya tuh per bulan ya. Biasanya tuh beberapa bulan aja, bukan per bulan, tapi beberapa bulan saja dalam 1 tahun. Ini contohnya pada Maret 31, 2011, KC meminjam dana sebesar $20.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Hitung total bunga yang harus dibayar hingga 31 Desember. Nah, bedanya di sini, untuk tahunnya 9 dibagi 12. Setahun ada 12 bulan. Kenapa ini 9? Karena ini dari Maret sampai Desember kan. Jadi dibagi dulu, 9 dibagi 12. Tetapi yang awalnya tetap sama, $20.000 dikali 0,07 dikali 9 per 12. Hasilnya ini $1.050. Selanjutnya kita membahas bunga majemuk. Bunga majemuk tuh apa sih gitu? Bunga yang dihitung berdasarkan pokok dan bunga yang dihasilkan tetapi belum dibayar atau ditarik. Jadi
misalnya 3 tahun, nah itu nggak diambil tuh selama 3 tahun itu, nggak per tahun tuh nggak dibayar, ya. Ini untuk ada contohnya, Vasquez Company mendepositokan $10.000 pada Last National Bank yang akan membayar bunga sederhana 9% per tahun. Dan Vasquez Company mendepositokan $10.000 lagi pada First State Bank. Ini pada bank yang berbeda ya berarti, yang akan membayar bunga majemuk 9% per tahun. Yang dimajemukkan secara tahunan. Diasumsikan Vasquez Company tidak akan melakukan penarikan selama 3 tahun. Ya, untuk di First State Bank. Nah, ini ada perbedaan, di mana perbedaannya ya di sini kalau misalnya yang sederhana di Last National Bank itu tetap sama ya. Harganya tetap sama. Jadi bunganya pun sama, ini berbeda. Kalau misalnya First State Bank dengan tingkat bunga majemuk gitu ya, bunga majemuk. Jadi hasil tahun pertama hasilnya $10.000 dikali 9%. Hasilnya 900 kan, $900. Nah, ditambah 10.000 yang tadi, jadi 10.900. Nah, ini akan dipakai untuk tahun berikutnya, di tahun kedua. Lalu dikalikan lagi 9%. Untuk hasil dari tahun kedua, sama. Dimasukkan lagi ke tahun ketiga. Tapi kalau ini enggak, kalau ini tetap. Kalau ini tetap 10.000, 10.000, 10.000. Hasil dari tahun pertama nggak dimasukkan ke tahun selanjutnya gitu. Karena ini kan tidak ada penarikan ya per tahunnya, jadi dia nariknya pas di 3 tahun itu. Nah, ini ada tabel perhitungan bunga majemuk. Yang pertama, tabel pertama future value, tabel 2 present value, tabel 3 future value and ordinary annuity, tabel 4 present value and ordinary annuity, tabel 5 present value of an annuity due. Ya, ini untuk artinya, bahasa Indonesianya, jumlah periode sama dengan jumlah tahun dikali jumlah pemajemukan per tahun. Suku bunga periode, pemajemukan suku bunga tahunan, itu dibagi jumlah periode pemajemukan per tahun. Nah, ini contoh untuk tabel pertama ya. Sebenarnya tabelnya besar, cuman ini dipotong untuk tingkat bunga 9%, 10%, sama 11%. Dan ini hanya ada 5 periode saja. Ya. Tadi. Nah, sekarang cara menghitung compound interest. Ini ya. FVF NI adalah faktor nilai masa depan untuk N periode pada suku bunga I. Ya. N ini jumlah periode, I ini suku bunga untuk satu periode. Jadi ya tinggal dikalikan saja. Dipangkatkan. Menentukan jumlah periode mengalikan jumlah tahun terhitung dengan jumlah periode pemajemukan per tahun. Ini maksudnya apa? Ini asumsikan per 5 tahun ya. 12% annual interest rate over 5 years compounded. Interest rate per compounding period, number of compounding period. Ini yang pertama, annually. Annually ini setahun satu kali ya. 1 tahun 1 kali. Dan kalau misalnya 5 tahun, 5 periode. Kalau semi-annually, 1 tahun 2 kali. Yang kalau misalnya 5 tahun berarti 10 periode. Untuk quarterly, per tahunnya 4 kali. Dan untuk 5 tahun itu ada 20 periode. Yang terakhir ada monthly. Kalau monthly itu per bulan ya. 1 tahun 12 bulan. Jadi, untuk 5 tahun ada 60 periode. Selanjutnya, konsep dasar nilai waktu uang. Variabel-variabel fundamental. Yang pertama suku bunga, jumlah periode waktu, nilai masa depan, nilai sekarang. Dan ini perbedaannya ya, ini present value dan ini future value. Nilai masa depan dan ini nilai sekarang ya. Sekarang kita bahas nilai masa depan terlebih dahulu. Future value. Nilai pada tanggal
masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Ini untuk rumusnya, FP nilai masa depan, PV nilai sekarang atau pokok atau jumlah tunggal, present value. Dan ini faktornya. Dan ini ada contoh soal. Bruegger Co. ingin menentukan nilai masa depan dari $50 yang diinvestasikan selama 5 tahun secara majemuk setiap tahun dengan tingkat bunga 11%. Ini untuk cara menghitungnya. Rumusnya yang ini, $50 ditambah, $50 dikali 1 plus 0,11 pangkat 5. Nah, ini itu tadi 0,11 itu rate-nya ya, bunganya 11%, dan 5 ini 5 tahun. Kalau mau gampang atau singkat menghitungnya, kita lihat di tabel 1, periode kelima, dan rate-nya 11%. Bunga 11%, yaitu 1,6506. Ya, tinggal dikalikan $50.000 dikali yang tadi tabel tersebut, hasilnya 84.253. Tapi kalau mau ngitung satuan juga nggak apa-apa. Dan ini cara yang lebih singkat ya. Selanjutnya nilai sekarang, jumlah yang harus diinvestasikan saat ini menghasilkan nilai masa depan yang diketahui gitu. Dan ini untuk rumusnya, ya. Ini rumusnya. Ini ada contoh soal lagi, berapa nilai sekarang dari 84.253 yang akan diterima atau dibayar dalam 5 tahun dengan nilai diskon 11% majemuk setiap tahun. Ini tadi tinggal dibalik aja ya. Ini kita lihat untuk caranya present value, future value dikali faktor tadi ya. Faktor present value. Yaitu 84.253 dikali 1 per 1 plus 11 pangkat 5. 0,11 pangkat 5. Atau kita bisa lihat di tabel 2 ya, yang present value. Sama periodenya kelima nih ya, sama ininya 11%. Tapi berbeda kan sama yang tadi karena beda. Tadi future value, sekarang present value. Ini 0,59345. Hasilnya sama, 50. Sama seperti yang tadi ya. Ini kalau ini yang pertama tuh 50. Mana tadi? Ini. Ya, selanjutnya. Jadi bisa dilihat di tabel kalau misalnya itu pengen cepat gitu, nggak mau ngitung satu per satu. Tapi kalau mau ngitung ya nggak apa-apa juga. Selanjutnya anuitas. Anuitas mengharuskan pembayaran atau penerimaan periodik disebut sewa yang selalu berupa jumlah yang sama. Interval waktu di antara sewa pembayaran selalu sama dan bunga dimajemukan sekali setiap interval. Kalau ada 2 tipe anuitas, yang pertama anuitas biasa jika sewa terjadi pada akhir setiap periode, dan anuitas jatuh tempo jika sewa terjadi pada setiap periode ya. Selanjutnya nilai masa depan dari anuitas biasa. Sewa ini terjadi pada akhir masing periode, tidak ada bunga selama periode pertama. Ini ya. Nih, tidak ada bunga untuk periode pertama. Jadi di akhir ya, di masing-masing akhir periode. Selanjutnya nilai sekarang dari anuitas. Ini ada contohnya. Asumsikan bahwa $1 mendapatkan pada akhir masing-masing 5 tahun anuitas biasa dan tingkat bunga 12% majemuk setiap tahun. Berikut ini adalah perhitungan nilai masa depan dengan menggunakan tabel future value of 1, tabel 6 strip 1, untuk masing-masing periode sewa 5 tahun $1 ya. Ini untuk penyelesaiannya. Ya. Dan ini contoh lagi berapa nilai masa depan dari 5.000 deposito yang dibuat pada akhir masing-masing 5 tahun ke depan, mendapatkan bunga 12%, dari 12%. Ini untuk cara penyelesaiannya. 5.000 dikali 1 plus 0,12 pangkat 5 dikurang 1 dibagi bunganya lagi 0,12. Atau kalau mau singkat, kita lihat di tabel periode kelima dan 12%, yaitu 6.35285 ya. Hasilnya $31.764,25.
Selanjutnya nilai sekarang dari anuitas. Sebuah formula memberikan cara yang lebih efisien untuk mengungkapkan nilai dari anuitas biasa dari 1. Ini untuk rumusnya ya. Present value of ordinary annuity. R itu apa? R itu periodic grant ordinary annuity. Ini present value of ordinary annuity of one for n periods at in interest, interest. Dan ini contoh terakhir, berapa nilai sekarang dari penerimaan tunai $6.000 yang masing-masing akan diterima pada akhir setiap tahun selama 5 tahun ke depan jika didiskontokan sebesar 12%. Nah ini ya untuk rumusnya. Untuk ini 3.60478 dari mana? Dari tabel untuk yang tabel bukan di sini ya. Kalau ini future value ada tabel 4. Di tabel 4 nanti saya kasih lihat. Nah, jadi kalau pakai tabel itu lebih mudah ya, lebih singkat untuk pengerjaannya. Tidak dihitung satu persatu seperti ini. Tapi bisa juga untuk satu persatu dan hasilnya $21.628,68. Selanjutnya kita akan memecahkan kasus. Saya mengambil dari E6 strip 3. Berapakah nilai masa depan $9.000 pada akhir 5 periode dengan bunga majemuk 8%? Ini kita pakai rumus future value. $9.000 dikali 1 plus 8% pangkat 5. Ini bisa 0,08 ya. Hasilnya 13.223,95. Berapa ya tadi? 95. Dihitung aja. Hasilnya akan hasil dari nilai masa depan 9.000 pada akhir 5 periode bunga majemuk 8% adalah $13.223,95 ya. Untuk selanjutnya, berapakah nilai sekarang dari 9.000 yang akan jatuh tempo pada 8 periode mendatang didiskontokan pada 11%. Nah, ini dihitung saja. Untuk hasilnya 3.000. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Jadi di bawahnya 1,11 ya. Baru dipangkatkan 8 dan 05,34 ya. Untuk nilai sekarang dari ini $9.000 8 periode dengan bunga 11%. Berapakah nilai masa depan dari 15 pembayaran berkala sebesar $9.000 masing-masing yang dilakukan pada akhir setiap periode dan dikompensasikan pada tingkat 10%? Ya, ini yang C. Jadi kita mencari nilai masa depan. Ini untuk rumusnya sudah saya jabarkan. Tetapi saya ingin melihat di tabel. Ini 10%, tadi 5%. 10% dari 15 periode. Ini berarti ini ya, 31.77248. berapa tadi? 31.77248. Ya. Untuk hasilnya kita hitung dulu. Untuk nilai masa depan ya, dari 15 pembayaran berkala sebesar $9.000 yaitu $285.952,32 ya. Untuk yang terakhir, berapakah nilai sekarang dari $9.000 yang akan diterima pada setiap 20 periode? Pada akhir setiap 20 periode didiskontokan pada bunga majemuk 5%. Jadi di sini kita pakai tabel yang 6 strip 4, yang present value and ordinary annuity. Tadi 5% rate-nya, periode 20 ya. Ini 12, 4, 6, 221. Benar gak? Benar ya? Untuk hasilnya kita hitung 112 .
112 juta ya itu. 12.000,89 ya. Jadi nilai sekarang dari $9.000 yang diterima pada setiap akhir 20 periode didiskontokan pada bunga majemuk 5%, yaitu jumlahnya seperti ini ya. Nah, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.